Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallahul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari, kita akan menjelaskan tentang Al-Quran. Namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu, dikhususkan bagi kita yang menuntut ilmu, diberikan kemudahan, kelancaran, dan diberikan pemahaman yang baik. Ila hadrati Nabiil Mustafa Sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wali baitihil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang menjadi ibadah bagi siapa aja yang membacanya. Yang mana Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, dan 1.027.000 huruf. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ayat Al-Quran yang jumlahnya ada 6.666 ayat itu terbagi menjadi 9 bagian, yaitu pertama amar, artinya perintah, jumlah ayatnya ada 1.000 ayat. Yang kedua nahyi, artinya larangan, jumlahnya ada 1.000 ayat. Ketiga wa'ad, artinya janji, jumlah ayatnya ada 1.000 ayat. Selanjutnya wa'id, artinya ancaman, jumlah ayatnya ada 1.000 ayat. Nomor kelima, akhbar, artinya berita, ada 1.000 ayat. Keenam, insal, atau perumpamaan, jumlahnya ada 1.000 ayat. Ketujuh, halal haram, jumlahnya ada 500 ayat. 8, nasikh mangsuh, yaitu dalil syara yang lama diganti dengan dalil syara yang baru, jumlahnya ada 100 ayat. Terakhir, nomor 9, yang menjelaskan tentang zikir dan doa, itu jumlahnya ada 66 ayat. Jadi jumlah total 6.666 ayat. Yang pertama contoh ayat Al-Quran yang berisikan tentang perintah, yaitu terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Contoh lainnya ada dalam Al-Baqarah ayat 43, Bismillahirrahmanirrahim.
wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Yang kedua, contoh ayat Al-Quran yang berisi tentang larangan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 32, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Contoh lainnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Yang ketiga, contoh Al-Quran yang berisikan tentang wa'ad atau janji, yaitu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Selanjutnya contoh dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, yaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Selanjutnya contoh ayat Al-Quran yang berisi tentang wa'id atau ancaman. Terkandung dalam Al-Quran surah Al-Ma'un ayat 4 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Selanjutnya dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Artinya, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Contoh lainnya dalam surah Ibrahim ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wailul lil kafirina min azabin syadid. Artinya, dan kecelakaanlah bagi orang-orang kafir karena siksaan yang sangat pedih. Kelima, contoh ayat Al-Quran yang berisikan tentang akhbar atau berita. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziku minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Yang artinya, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Surah Al-Baqarah ayat 25. Selanjutnya nomor 6, contoh ayat Al-Qur'an yang berisi tentang imthal atau perumpamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 261. Selanjutnya nomor 7, contoh ayat Al-Quran yang berisikan tentang halal dan haram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Artinya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Nomor ke-8, contoh ayat Al-Quran yang berisi tentang nasikh mansuh, yaitu dalil syara yang lama diganti dengan dalil syara yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Kadzalika dzalika khairul lakum wa athhar. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah, yaitu kepada orang miskin, sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh, yaitu yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Mujadalah ayat 12. Selanjutnya terakhir nomor 9, contoh ayat Al-Quran yang berisi tentang zikir dan doa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hambanya untuk jangan pernah menjauh darinya dalam menjalani kehidupan. Kesulitan yang sedang dialami jangan sampai mengakibatkan manusia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Contoh lain,
yang berisikan tentang doa, yaitu seperti Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau dalam surah Al-Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Yang lainnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Banyak juga yang lainnya ya. Demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.